Nama saya Ridho Setiawan. Saya di sini bakal ngejelasin tentang materi kesulitan belajar. Nama lengkap saya Ridho Setiawan, NPM saya 2413025031, dan materi yang akan saya bawa kesulitan belajar. Sebelum kita beralih ke materinya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai, kita ke materinya. Pengertian kesulitan belajar. Menurut Haryanto 2010, kesulitan belajar adalah hambatan gangguan pada anak dan remaja yang ditandai dengan adanya kesenjangan yang signifikan antara taraf inteligensi dan kemampuan akademik yang seharusnya dicapai. Kesulitan dapat diartikan sebagai sesuatu keadaan yang sukar, sedangkan belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Berdasarkan dua pengertian ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah gangguan yang dialami oleh seseorang terhadap proses belajarnya, karena beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga berakibat pada presentasi belajarnya atau prestasi. Maaf. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Yang pertama, faktor internal adalah faktor kesulitan belajar yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Faktor internal siswa meliputi gangguan atau psikofisik siswa. Seperti contohnya seperti kita malas belajar atau kita malas-malasan, tidak memiliki rasa tidak ingin tahuan. Nomor dua, faktor eksternal adalah faktor kesulitan belajar yang berasal dari luar siswa. Contohnya seperti lingkungan yang buruk, lingkungan belajar yang buruk, dan teman-teman yang menjurumuskan kita untuk tidak ada niatan untuk belajar. Jenis-jenis kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang pertama yaitu kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan, development learning disabilities. Kesulitan ini mencakup gangguan perhatian, ingatan, motorik, dan persepsi, bahasa, dan berpikir. Nomor dua, kesulitan belajar akademik, academic learning, yang mencakup kesulitan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Macam-macam kesulitan belajar. Yang pertama, learning disorder, dua, learning dysfunction, nomor tiga, underachiever, nomor empat, slow learner, nomor lima, learning disabilities. Learning disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan di mana terdapat hambatan seseorang dalam belajar. Hambatan itu terjadi karena adanya respon yang bertentangan dengan potensi yang dimilikinya, sehingga ia mengalami kesulitan dalam belajar. Akan tetapi, potensi yang dimilikinya tetap ada pada dirinya. Learning dysfunction. Learning dysfunction adalah gejala di mana proses belajar siswa tidak berfungsi dengan baik. Padahal secara fisik, pada diri siswa tersebut tidak ada cacat. Hal ini berarti siswa tersebut memiliki kemampuan akan suatu hal. Underachiever, siswa ini memiliki potensi intelektual di atas rata-rata, tetapi hasil belajar rendah karena kurangnya motivasi. Contohnya siswa pintar yang tidak berusaha. Slow learner atau lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga ia akan membutuhkan waktu yang lama untuk menerima materi dibandingkan teman sekelasnya. Learning disabilities, ketidakmampuan belajar. Learning disabilities mengacu pada gejala di mana siswa tidak memiliki kemampuan untuk belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Siswa yang mengalami kesulitan belajar ini seperti tergolong dalam pengertian di atas akan tampak dari berbagai gejala. Langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku penyimpangan siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, mewawancari orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Nomor tiga, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Nomor empat, memberikan tes kemampuan inteligensi atau IQ, khususnya pada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, uh, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum kita mengakhiri materi yang saya berikan di kesempatan kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu karena diawali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih semuanya.